Selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus melalui Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk kembali pada pagi hari ini membawakan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu mari terima kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita dan saya yakin percaya maka Allah akan memberkati kehidupan kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dan kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Untuk menghormati firman Tuhan yang pertama kita akan bangkit berdiri. Sekali lagi Amsal 4 ayat yang ke-23. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa. Ya, dikatakan sekali lagi saya baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi dari antara seluruh anggota tubuh kita yang kita miliki, itu hati yang terutama. Ya. Kalau hati kita ini dari hati, firman Tuhan juga ada katakan, timbul dari hati langsung ke pikiran dan sebagainya. Ya. Kalau kita sukacita, kita damai sejahtera, kita sedih dan sebagainya, itu berasal dari hati. Ya, di sini dikatakan sekali lagi, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, oleh sebab itu kita pada pagi hari ini kita mau belajar tentang hati. Ya, salah satu yang saya akan bahas adalah tentang kecewa. Ya, kata kecewa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pernah mengalami apa itu kecewa. Semua orang dari anak-anak sampai kepada orang dewasa pernah merasakan apa itu kecewa. Ya. Kecewa itu adalah sesuatu kecil hati atau merasa sesuatu yang tidak merasa rasa puas karena dia apa yang diinginkan, apa yang dirindukan, apa yang pengen sesuatu itu tidak terjadi, ya. Jadi sehingga dia kecewa. Ya, di sini kita mau belajar bahwa kecewa itu sangat berbahaya. Ya. Saya yakin dan percaya anak-anak pun pernah mengalami apa itu kecewa. Ya, kecewa terhadap orang tua. Kita pun pernah mengalami sebagai orang tua kecewa kepada anak, kecewa kepada teman sepelayanan, teman sekantor, dan lain sebagainya. Jadi kecewa itu pernah dan sering dialami. Jadi kecewa itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi ingatlah bahwa kecewa itu jangan sampai berkelebihan. Ya. Sekali lagi kecewa itu adalah kecil hati, rasa tidak puas. Rasa tidak puas karena apa yang diinginkan, apa yang dipengen sesuatu itu tidak terpenuhi. Nah, di sini dikatakan kecewa. Siapa yang bisa membuat kita kecewa? Ya. Kita pasti kalau ada rasa kecewa itu ada penyebabnya. Nah, sekarang siapa yang menyebabkan kita itu seringkali kecewa? Hal yang paling gampang adalah kecewa itu seringkali diakibatkan dari sesama kita. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang sering kita ketemu, seringkali membuat kita kecewa. Tetapi satu hal yang seperti tadi saya katakan, kecewa itu sangat berbahaya. Ya. Nah, bentuk kekecewaan itu ada beberapa macam. Ya. Pertama, kalau pertama adalah kecewa setiap kali kebutuhan atau keinginan itu tidak tercapai. Itu sebenarnya adalah terbentuk kecewa itu karena hal yang sepele ya. Dan kecewa karena harapan atau kebutuhan itu tidak tercapai itu hanya sementara.
Contohnya, misalnya tidak dapat bonus dari tempat kita kerja. Kemudian ketika kita membeli makanan, kita pengen makan sesuatu, ternyata habis. Kita kadang-kadang rasa kecewa juga, ya. Jadi itu hanya sesaat, ya. Kemudian kecewa yang selanjutnya adalah kecewa sesaat, tetapi karena kehilangan orang atau barang yang berharga. Nah, sifatnya sementara karena apa? Setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu langsung kecewanya hilang. Ya, salah satu contoh misalnya tiba-tiba saudara kita jauh, tadinya kita sering sama-sama, tapi karena sesuatu hal akhirnya dia pergi jauh. Kemudian kehilangan pekerjaan, merasa tidak diperhatikan. Betul? Kita seringkali kan merasa tidak diperhatikan. Itu seringkali membuat kita kecewa. Tetapi di sini dikatakan itu hanya sifat sementara. Karena apa? Kalau sudah kita merasa nggak diperhatikan, tetapi kemudian ada suatu waktu kemudian kita diperhatikan, maka kita tidak akan kecewa lagi. Dan ada sifat kecewa lagi yang lebih dalam lagi adalah sifat yang lebih dalam lagi adalah karena kehilangan atau ada perubahan hidup. Nah, sifat yang mendalam ini itu yang membuat itu prosesnya itu lama. Ya. Hilang rasa kecewanya itu lama. Bahkan bisa akan menjadi suatu hal yang menjadi permanen, suatu yang utama, ya, nggak bisa hilang. Nah, itu misalnya salah satu contoh misalnya kematian orang yang kita kasihi, ya, membuat kita kayaknya sedih. Tuhan, kenapa bikin orang yang saya sayangi kok meninggal? Ya, itu kadang-kadang terlalu lama untuk kita bisa nggak kecewa, gitu ya. Kemudian perceraian, jatuh miskin, ada penyakit kronis, itu kadang-kadang seringkali membuat rasa kecewa. Nah, di sini dikatakan bahwa perasaan kecewa itu tidaklah baik selalu ada dalam hati kita. Kenapa? Karena kalau perasaan kecewa itu selalu ada di dalam hidup kita tidak mau berusaha untuk menghilangkannya, maka yang timbul adalah kebencian atau dendam. Sekali lagi, kalau kecewa itu tidak kita hilangkan, maka kecewa itu akan bisa menjadi suatu kebencian atau dendam. Bahkan akan bisa merusak kehidupan kita. Ya, merusak fokus untuk tujuan hidup kita. Bahkan seringkali karena kecewa ini seringkali akan merusak masa depan kita. Ya. Kalau kita seringkali mendengar berita-berita di TV begitu ya. Seringkali kenapa terjadi pembunuhan? Oh, pas diselidik begitu, oh ternyata dia kecewa. Karena bosnya itu tidak memberikan gaji sesuai dengan apa yang diinginkan. Kenapa anak bisa membunuh orang tua? Karena dia kecewa, tidak mendapatkan harta warisan. Ya. Jadi di sini kecewa yang berkelebihan, kecewa yang terus ada di dalam hidup kita, itu akan membuat kebencian, dendam, bahkan bisa merusak hidup kita, masa depan kita. Ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita sebagai anak Tuhan jangan hidup dalam kekecewaan. Kita sebagai anak Tuhan jangan kekecewaan itu melingkupi hati dan pikiran kita. Karena apa? Soalnya kalau kecewa itu pasti hati dan pikiran kita itu akan tidak ada sukacita, tidak akan damai sejahtera. Nah, kalau kita tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, maka apapun yang kita kerjakan itu akan sia-sia. Sekali lagi, kalau tidak ada sukacita, damai sejahtera, apa yang kita kerjakan akan sia-sia. Sebab itu mari pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa kita harus bisa mengatasi rasa kekecewaan. Ya. Pada pagi hari ini kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus.
Selama Tuhan Yesus menjadi manusia seutuhnya di dalam dunia, Tuhan Yesus pernah merasa kecewa seperti kita. Dia pernah mengalami rasa kecewa. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat ketika Yudas Iskariot membuat dia kecewa, ya karena menjual Tuhan Yesus, ada kekecewaan di dalam hati Tuhan Yesus. Ketika Petrus menjadi muridnya yang dia sanjung, dia sayangin, membuat dia juga kecewa. Ketika waktu Tuhan Yesus akan disalib, dia merasa, aduh aku gak mampu lagi. Dan kemudian dia mengajak ketiga muridnya untuk bersama-sama berdoa. Ada kekecewaan kepada ketiga murid ini. Apa sebabnya? Ternyata ketiga muridnya ini tertidur. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah kecewa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga pernah kecewa kepada saya. Karena tidak setia beribadah, tidak setia berdoa, tidak setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan terkadang saat sekarang ini Tuhan Yesus kecewa kepada anak-anaknya karena menjual Tuhan Yesus. Yaitu apa? Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Meninggalkan Tuhan Yesus demi uang. Meninggalkan Tuhan Yesus demi jabatan. Meninggalkan Tuhan Yesus demi sesuatu yang dianggap lebih berharga daripada Tuhan Yesus. Itu yang sering terjadi saat sekarang ini. Sebab itu mari kita belajar. Ketika Tuhan Yesus mengalami kekecewaan seperti kita juga, bagaimana cara mengatasinya? Tuhan Yesus dengan rasa kekecewaan yang dialaminya. Ya. Pertama-tama kita mau belajar cara Tuhan Yesus mengatasi kekecewaan. Dan ini boleh kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Pertama adalah ketika Tuhan Yesus mengalami kekecewaan, Tuhan Yesus tidak menyimpan kekecewaannya itu di dalam hatinya. Tetapi dia ekspresikan dengan kata-kata. Ya, dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak dendam. Tuhan Yesus tidak pernah dendam. Dengan apapun yang murid-murid lakukan, dengan orang-orang yang lakukan, Tuhan Yesus tidak pernah dendam, walaupun dia merasa ada kecewa. Yang patut kita pelajari dan kita ikuti juga. Pertama adalah Tuhan Yesus mengekspresikan rasa kecewanya dengan ungkapan. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-23, ketika Tuhan Yesus kecewa terhadap Yudas. Sekali lagi Injil Matius 26 ayat yang ke-23. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Kemudian ketika dia kecewa terhadap Petrus. Lukas 22 ayat 34. Injil Lukas 22 ayat 34 ketika Tuhan Yesus kecewa terhadap Petrus. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kemudian satu lagi, Injil Matius 26 ayat yang 40, ketika Tuhan Yesus kecewa terhadap ketiga muridnya. Injil Matius 26 ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, jadi di sini kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Ketika ada rasa kecewa di dalam hati kita, kita jangan simpan, kita jangan dendam. Tetapi ungkapkanlah rasa kecewa kita ini kepada orang yang membuat kita kecewa. Ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika dia kecewa kepada Yudas dikatakan tadi, ini dialah yang akan menyerahkan aku. Sebenarnya dia tahu, ya, Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada tentara-tentara untuk dia disalib. Tapi dia tidak marah-marah, ya, tidak melakukan dengan, Yudas, kenapa kamu begini-gini? Tidak, tetapi dia ungkapkan dengan ekspresi, mengungkapkan kata-kata dengan kata-kata yang wajar, tidak berkelebihan, tidak dengan marah-marah. Begitu juga dengan Petrus dan ketiga muridnya. Jadi mari, ketika kita ada rasa kecewa di dalam hati kita, kita sekali lagi jangan simpan.
kekecewaan itu di dalam hati kita. Tetapi ungkapkanlah, ekspresikan rasa kecewa dengan kata-kata secara wajar, tidak berkelebihan, ya. Kemudian hal yang kedua yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia merasa kecewa, itu adalah dia mengekspresikan bahwa dia tetap fokus kepada tujuan hidup. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengalami kekecewaan, Tuhan Yesus tidak fokus kepada rasa kecewanya itu. Tetapi Tuhan Yesus fokus pada tujuan hidupnya, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Ya, waktu dia disalib, dia tetap fokus, dia tidak kecewa, dia tidak marah-marah, ya, tidak marah-marah, tetapi dia tetap satu tujuan. Seperti tadi di awal saya katakan, kecewa itu bisa menghilangkan fokus tujuan hidup kita. Tetapi di sini kita mau belajar. Ketika Tuhan Yesus kecewa, dia tidak fokus dengan rasa kecewanya, tetapi dia tetap fokus pada tujuan hidupnya. Kalau kita boleh baca di dalam Injil Matius 26 ayat 38 sampai yang ke-39. Sekali lagi Injil Matius 26 ayat 38 sampai ke-39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, di sini ketika Tuhan Yesus kecewa, dia hanya fokus pada proses penyaliban, ya, yang harus dia jalani. Dan di sini hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan adalah dia berdoa kepada Bapa. Dia berdoa, Tuhan, Bapa, berilah aku kuasa, kekuatan supaya aku bisa menjalani semuanya itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kekecewaan ada di dalam hidup kita, mari teruslah fokus pada tujuan hidup kita. Jangan fokus pada rasa kecewa itu. Caranya adalah dengan kita berdoa, minta kesabaran, minta sesuatu hal yang kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa mengatasi rasa kecewa itu. Dan saya yakin dan percaya, kalau Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan roh yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, maka kita bisa mengatasi rasa kecewa itu. Kemudian hal yang ketiga, yang Yesus lakukan ketika dia untuk mengatasi rasa kecewanya itu adalah memberi pengampunan. Kita baca di dalam Yohanes 21, Yohanes 21 yang ke-15 sampai yang ke-19. Sekali lagi, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah
mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Ya. Ketika Tuhan Yesus dikecewakan oleh Petrus, hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan adalah memberi pengampunan kepada Petrus. Kalau tadi kita sudah baca ayatnya, ya, dikatakan untuk lebih yakin, Tuhan Yesus sampai bertanya kepada Petrus, Simon Petrus ini, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Jadi di sini kita mau belajar, Tuhan Yesus memberi suatu pengampunan kepada Petrus. Karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ya, ketika 3 kali ya, ketika ayam berkokok baru Petrus ingat. Di sini Tuhan memberikan pengampunan kepada Petrus. Ya, supaya Petrus kembali menjadi muridnya. Supaya Petrus menjadi pribadi yang luar biasa untuk kemuliaan namanya. Bahkan kalau kita baca selanjutnya kehidupan tentang Petrus, Petrus ini menjadi seorang martir. Ya, jadi mari, ketika kekecewaan ada di dalam hidupmu, berilah pengampunan. Ya. Mungkin secara manusia kita tidak mampu bisa mengampuni. Tetapi yakinlah, kalau kita punya kerinduan untuk mau mengampuni, maka Roh Kudus yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, Dia mampu untuk bisa mengampuni. Ya. Hal pengampunan ini adalah hal yang luar biasa juga. Ketika ada seorang tentara-tentara orang-orang itu marah kepada Tuhan Yesus, ya, dia mengolok-olok Tuhan Yesus, Petrus juga marah karena Tuhan Yesus dihina. Akhirnya apa yang dikerjakan? Dia potong itu telinga seorang tentara. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Dia mengambil itu telinga yang dipotong oleh Petrus, dia tempel kembali. Sehingga telinganya ini kembali bisa berfungsi. Tuhan Yesus mau mengampuni orang-orang yang mengolok-olok dia. Tuhan Yesus mau mengampuni orang-orang yang menyakitkan hatinya. Nah, pada pagi hari ini, mungkin ada orang yang menyakiti, membuat Bapak Ibu Saudara kecewa. Apakah Bapak Ibu Saudara mau punya hati memberi pengampunan? Waktu kami ada di Bekasi pelayanan kayak SPK gitu ya, 3M, kalau di sana SPK. Ada seorang pemudi, dia sakit hati dan ketika dia didoakan dan pembinanya bilang, ayo ampuni. Dia katakan, tidak, saya tidak bisa mengampuni, dia sangat menyakiti. Dia keraskan hatinya untuk bisa mengampuni. Tetapi apa? Ketika Roh Kudus ada dalam hidupnya, Roh Kudus tercurah dalam hidupnya, rasa pengampunan itu ada, mengalir. Seakan-akan dia katakan, ketika dia mengatakan, aku tidak bisa mengampuni, dia sangat jahat sama saya. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam hidupnya, aliran surga itu, kayak dia merasa, dia bilang, aduh hati saya kayaknya, damai sejahtera. Ketika dia katakan, ya saya mau mengampuni. Ya, memang pengampunan itu sulit. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara punya kerinduan untuk bisa mengampuni, maka saya yakin percaya roh pengampunan ada dalam Tuhan Yesus akan berikan. Dan itu akan bisa membuat Bapak Ibu hidup dalam damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Ya, sekali lagi, memang kita dalam hidup dalam dunia ini penuh penuh misteri. Kan selama kita dalam hidup dalam dunia ini kan tidak tinggal sendiri. Kita tinggal di dalam lingkungan di rumah. Seringkali suami menyakitkan hati, istri menyakitkan hati, anak-anak menyakitkan hati, di kantor juga teman-teman sejawatan menyakitkan hati. Mungkin tetangga menyakitkan hati kita. Itu harus kita alami. Itu seperti tadi saya katakan, itu manusiawi. Tapi ingatlah, sekali lagi, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, janganlah kekecewaan itu terus ada dan tinggal dalam hidup kita. Jangan kekecewaan itu
membuat kita simpan sehingga berkelebihan. Ya, seringkali kan ada kata-katanya, saya nggak akan bisa mengampuni, saya akan tetap benci dia sampai saya mati. Seringkali kata itu terucap, tetapi ingatlah sebagai anak Tuhan jangan katakan itu, ya. Karena kalau Bapak Ibu Saudara katakan, saya tidak akan bisa mengampuni, saya tetap kecewa, sampai mati pun saya tetap tidak akan istilahnya baku dapa, ya. Maka Bapak Ibu Saudara akan hidup sia-sia di dalam dunia ini. Tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu mari melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Ketika dia sebagai manusia hidup di dalam dunia, sebagai manusia seutuhnya. Dia tidak pandang rasa kecewanya itu. Dia tidak fokus pada rasa kecewanya itu. Dia hanya fokus pada tujuan hidupnya. Mari, sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan Yesus selalu menopang hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai sekali lagi kecewaan itu tersimpan. Sampai kekecewaan itu akan menjadi benci, bahkan ke dendam di dalam hidup kita. Atasi rasa kecewa Bapak Ibu Saudara dengan kekuatan dari Roh Kudus. Sekali lagi pertama adalah dengan mengekspresikan kekecewaan itu dengan hal-hal yang wajar. Dengan ungkapan kata-kata yang wajar, tidak berkelebihan. Kemudian kita mau berdoa, memohon kepada Tuhan. Kekuatan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan untuk kita bisa mengatasi rasa kecewa. Kemudian hal yang ketiga adalah, mari tetap fokus pada tujuan hidup kita. Mari tetap fokus pada panggilan Tuhan. Jangan fokus pada rasa kecewa itu. Tapi sekali lagi fokuslah pada tujuan hidupmu. Kemudian keempat adalah berikan pengampunan. Maka saya yakin dan percaya kalau 4 hal ini Bapak Ibu Saudara lakukan, maka sukacita damai sejahtera ada dalam hidup Bapak Saudara sekalian. Dan bahkan dikatakan kalau kita bersukacita, kita ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka berkat-berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi kekecewaan itu tidak bisa kita mendapatkan keuntungan, tetapi malah kerugian. Tetapi kalau kita bisa mengatasi rasa kecewa di dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan senang, seperti tadi dikatakan, dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati Bapak Ibu Saudara itu terpancar kehidupan. Ya. Sehingga ketika orang akan melihat kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka nama Tuhan dimuliakan. Bahkan orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan, karena melihat suatu kehidupan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, maka mereka akan percaya dan mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Sebab itu mari sekali lagi mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk kita bisa mengatasi rasa kecewa itu. Dan saya yakin percaya Roh Kudus pasti akan diberikan oleh Tuhan Yesus.